Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windika Retnostiawati dari kelas PGMI 3A dengan NIM 1262052121135. Di sini akan mempresentasikan mengenai luas bangun datar asli. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan alat peraga sebagai media pembelajaran matematika. Fungsi alat peraga matematika ada 3. Yang pertama, mempermudah siswa memahami suatu konsep matematika. Yang kedua, menerampilkan suatu fakta, konsep, atau prinsip matematika. Dan yang ketiga, sebagai sumber pembelajaran satu atau beberapa konsep matematika. Pada kenyataan yang ada, banyak pembelajaran tak bermakna yang terjadi di lapangan. Contohnya, guru langsung memberikan rumus lingkaran, kemudian memberikan contoh soal dan jawabannya. Serta selanjutnya guru langsung memberikan soal kepada siswa. Akibatnya, siswa tidak memahami apa makna dari luas lingkaran, tidak memahami mengapa rumusnya ditulis begitu, dan akan mudah lupa. Pembelajaran matematika bermakna terdiri dari 2 struktur, yaitu struktur pengetahuan siswa atau kemampuan pemahaman siswa terhadap materi, dan struktur materi yang diajarkan atau struktur materi sempurna yang mudah dipahami. Proses konstruksi pengetahuan dalam pembelajaran bermakna, yaitu suatu cara atau langkah-langkah yang dilakukan seorang siswa untuk membangun pengetahuannya yang berlangsung melalui 2 proses konstruktif, yakni proses asimilasi dan akomodasi. Kemudian kita akan masuk dalam materi luas bangun datar asli. Yang pertama ada luas persegi panjang. Persegi panjang bisa digambarkan sebagai sebuah lantai yang dipasangi ubin berbentuk persegi, di mana ketika ubin dihitung dari kiri ke kanan itu disebut panjang, memiliki lambang P, dan ketika ubin dihitung dari bawah ke atas disebut lebar, memiliki lambang L kecil. Dari contoh persegi panjang ini ada 12 ubin dari kiri ke kanan dan 5 ubin dari bawah ke atas, sehingga diketahui panjangnya 12 dan lebarnya 5. Luas persegi panjang sama dengan 12 kali 5 sama dengan 60, di mana luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Rumus luas persegi panjang ini harus diingat untuk menentukan rumus-rumus bangun datar yang lain pada video kali ini. Selanjutnya ada peraga luas segitiga. Bisa dilihat di sini ada bangun segitiga. Segitiga memiliki sisi bagian bawah yang disebut alas yang dilambangkan dengan A kecil dan memiliki tinggi yang dihitung dengan garis lurus dari puncak sampai alas segitiga, dilambangkan dengan T kecil. Kemudian di sini kita akan memotong menggunakan garis lurus pada bagian tengah tinggi segitiga, sehingga akan didapatkan setengah T pada bagian bawah dan setengah T pada bagian atas. Kemudian tepat pada garis T-nya kita bagi menjadi 2. Bagian kanan kita sambungkan dengan potongan segitiga di bawah tepat di bagian kanan. Dan bagian kiri kita sambungkan dengan potongan segitiga di bawah tepat bagian kiri. Sehingga akan menjadi bangun datar persegi panjang seperti gambar ini. Jika luas persegi panjang P kali L, maka luas segitiga adalah A kali setengah T. Kemudian ada peraga luas segitiga dalam bentuk lain. Seperti sebelumnya, kita potong T tepat menjadi 2 bagian. Kemudian pada sisi kanan alas kita tarik garis ke atas sampai pada garis pemotong T tadi. Bagian atas garis potong kita pisahkan dan gabungkan pada bagian kiri potongan segitiga di bawah. Kemudian bagian kanan garis yang dibuat tadi kita pisahkan dan pindahkan ke bagian kiri sehingga terbentuk persegi panjang. Dan dapat dipastikan lagi luas segitiga adalah A kali setengah T.
Berikutnya ada bangun datar jajar genjang. Jajar genjang juga memiliki alas dan tinggi. Kita akan membuat garis pada bagian kanan A sehingga terdapat sudut siku-siku. Kemudian bagian kanan garis kita potong dan pindahkan ke kiri bangun datar, sehingga terbentuk persegi panjang. Jika rumus asli persegi panjang adalah P kali L, maka luas jajar genjang adalah A kali T. Bangun berikutnya adalah trapesium. Trapesium memiliki sisi bawah disebut alas atau A kecil dan bagian sisi atas dilambangkan dengan B kecil serta memiliki tinggi yang merupakan jarak sisi atas dan sisi bawah. Kita potong menggunakan garis lurus untuk memotong T menjadi dua bagian seperti gambar. Potongan besar kita pindahkan ke sisi kanan dan potongan kecil kita pindahkan ke sisi kiri. Terbentuk lagi persegi panjang, maka luas trapesium adalah setengah T kali A plus B. Selanjutnya luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang. Dengan cara mengimpitkan bahwa kedua lingkaran tersebut kongruen, seperti berikut ini. Kemudian mengubah bentuk lingkaran, diberi garis-garis seperti roda, di mana garis dari tepi lingkaran hingga titik pusat di tengah lingkaran disebut jari-jari yang dilambangkan dengan R kecil. Potongan-potongan kecil segitiga akan disusun seperti berikut ini. Jika sudah terbentuk seperti gambar, kemudian menentukan rumus luas daerah lingkaran dengan cara memotong bagian kiri yang menonjol dan memindahkannya ke bagian kanan. Luas daerah persegi panjang tersebut berasal dari lingkaran, di mana panjangnya pi, r, dan lebarnya r. Jadi luas persegi panjang adalah pi r kali r atau pi r kuadrat, sehingga luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Kemudian luas lingkaran dengan pendekatan segitiga. Cara pertama sama dengan sebelumnya, yaitu membuktikan kedua lingkaran kongruen. Lingkaran akan diberi garis sehingga seperti roda. Bentuk lingkaran dirubah seperti berikut. Disusun membentuk segitiga. Luas daerah segitiga tersebut berasal dari lingkaran. Tinggi segitiga adalah 4 kali R atau jari-jari. Diketahui luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Luas segitiga sama dengan setengah kali pi r kali 4r atau luas segitiga sama dengan pi r kuadrat. Sehingga luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.